Berikut ini tutorial PowerSim. Kali ini kita akan bahas kasus kebijakan strategis PLN dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan listrik. Di sini kita lihat saya sudah sediakan datanya di dalam Excel, variabel-variabel yang berkaitan dengan kasus ini, yaitu berkaitan dengan kebijakan strategis. Yang pertama itu kebijakan strategis di sini kita lihat apabila supply hilir sudah mencapai 10% dari total daya pembangkitannya. Kemudian ada kesediaan energi, kemudian ada total, kemudian ada nanti total pemasukan dan total pengeluaran. Jadi di sini ada level, kemudian ada flow rate, ada flow out-nya. Kemudian saya coba pindahkan kata-katanya di dalam PowerSim. Di level ini berarti di stoknya itu ada ketersediaan energi. Kemudian ada total daya pembangkit dan total penggunaan energi. Kemudian di sini ada total energi. Bagian-bagiannya itu kebutuhan RT, kemudian kebutuhan industri. Jadi ini ada beberapa variabel yang berkaitan dengan penggunaan energi. Yang pertama itu kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga. Jadi kita tinggal ganti namanya tiap variabel. Kebutuhan rumah tangga karena nilainya berubah-ubah sehingga kita gunakan auxiliary. Kemudian ada kebutuhan industri. Berarti ini berkait pengeluaran listrik yang digunakan, ada dikeluarkan pengeluarannya dari kebutuhan rumah tangga, kemudian ada kebutuhan energi, kebutuhan industri maksudnya, kemudian ada kebutuhan bisnis. Jadi listrik itu digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan industri, kebutuhan bisnis. Itulah variabel-variabel yang berkaitan dengan total pengeluaran energi. Kemudian ada kebutuhan sosial. Jadi di sini kita menggunakan auxiliary. Mungkin sebelumnya sudah saya jelaskan apa beda auxiliary, ada apa beda level, ada apa beda konstanta. Kemudian kebutuhan, satu lagi kebutuhan pemerintah. Ini berkaitan dengan instansi pemerintahan, kebutuhan listriknya. Karena di data yang saya peroleh dibagi-bagi berdasarkan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan industri, kebutuhan bisnis, kebutuhan sosial, kebutuhan pemerintahan, kemudian ada kebutuhan penerangan, misalnya ini seperti kebutuhan berkaitan dengan fasilitas umum, kebutuhan jalan, penerangan jalan dan sebagainya. Kemudian ada pengeluaran juga, ada untuk kompor industri. Kemudian ada untuk electrical fisikal. Jadi ini adalah beberapa variabel yang mempengaruhi total penggunaan energi listrik. Ini saya warna kuning biar lebih jelas yang sudah kita masukkan ke dalam PowerSim yang mana saja. Kemudian kebutuhan energi ini didasarkan oleh apa? Jadi kebutuhan energi ini dipengaruhi oleh banyaknya rumah penduduk. Jadi rumah penduduk datanya harus kita peroleh sehingga nanti akan dikaitkan dengan kebutuhan rumah tangga. Semakin banyak
rumah penduduk, berarti kebutuhan listrik untuk rumah tangga akan semakin besar juga, akan semakin meningkat juga. Begitu juga dengan kebutuhan industri. Jadi kita harus tahu berapa jumlah industri yang ada di Indonesia. Misalnya kalau kita ambil seluruh Indonesia, jadi itu jumlah industrinya, semakin banyak jumlah industri maka semakin banyak jumlah kebutuhan listrik yang akan digunakan pada variabel kebutuhan industri. Begitu juga nanti untuk kebutuhan bisnis. Contohnya ini kebutuhan bisnis adalah kantor-kantor bisnis yang ada di Indonesia. Nanti ini kebutuhan sosial juga seperti itu. Berapa kantor sosial, misalnya ada organisasi sosial contohnya. Jadi berapa jumlah kantor atau bangunan yang berkaitan dengan sosial. Kemudian semakin banyak bangunan sosial maka akan semakin banyak kebutuhan sosial seperti yang tadi juga. Kemudian berapa banyak kantor pemerintahan, itu akan mempengaruhi kebutuhan listrik pada parabel pemerintahan. Kemudian untuk penerangan jalan juga seperti itu, berapa banyak penerangan jalan akan mempengaruhi kebutuhan listrik untuk penerangan jalan. Jadi inilah secara umum kebutuhan listrik yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya seperti ini untuk beberapa variabel yang mempengaruhi total penggunaan energi listrik yang ada di Indonesia. Jadi ini coba saya hubungkan rumah penduduk dengan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan listriknya. Begitu juga jumlah industri dihubungkan kebutuhan industri, bisnis dihubungkan kebutuhan bisnis, sosial dihubungkan ke kebutuhan sosial, kemudian kantor dihubungkan ke kebutuhan pemerintahan, kemudian ada penerangan, ini dihubungkan ke penerangan. Selanjutnya kebutuhan ini akan langsung kita kaitkan ke total penggunaan energinya. Jadi nanti akan kita totalkan berapa besar pengeluaran listrik dari kebutuhan rumah tangga dijumlahkan dengan kebutuhan industri, dijumlahkan dengan kebutuhan bisnis, dijumlahkan dengan kebutuhan sosial, kebutuhan pemerintahan, dan kebutuhan penerangan. Kemudian ada variabel lain yang penggunaan listriknya, mungkin ini saya ambil batasannya saja. Ini hanya yang batasan variabel yang kita bahas di dalam kasus ini. Mungkin sebenarnya ada beberapa variabel lain mungkin yang belum saya masukkan di sini berkaitan dengan pengeluaran energi. Selanjutnya masuk kita ke total daya pembangkitnya. Ada di sini supply PLT fosil di hulu. Jadi ini adalah yang menyediakan listrik tersebut ataupun inputnya. Yang tadi kita bahas tadi outputnya, ini inputnya. Kemudian berikutnya supply EBT di hulu. Supply EBT di hulu. Jadi ini variabel-variabel yang sudah saya masukkan ke PowerSim ini, datanya itu sebenarnya harus ada data historikalnya. Jadi kita nanti akan bisa meramalkan ataupun membuat sistem dinamis dari sistem tersebut. Kemudian ini listrik yang dibeli ke perusahaan lain, berapa besar jumlahnya yang dibeli ke perusahaan lain. Kemudian satu variabel lagi itu supply EBT di hilir. Jadi ada satu lagi itu supply EBT di hilir yang akan menyediakan listrik atau yang akan menyokong untuk penyediaan listrik di Indonesia. Jadi nanti akan kita jumlahkan ke total daya pembangkit. Jadi supply EBT di hilir ini ada nanti variabel yang mempengaruhinya. Nanti akan kita bahas nanti berkaitan dengan kebijakan strategisnya. Jadi kita hubungkan beli dihubungkan ke total daya pembangkit, kemudian supply PLT fosil dihubungkan ke pembangkit, supply PLT EBT di hulu dihubungkan ke pembangkit, dan supply PLT EBT di hilir dihubungkan ke total daya pembangkit. Jadi inilah sistemnya yang kita buat. Sebenarnya dalam sistem PowerSim itu kita harus lihat output dan inputnya. Jadi inputnya sudah jelas, outputnya sudah jelas. Ini adalah data-data yang akan kita gunakan. Ini adalah data berapa jumlah rumah tangga yang ada di Indonesia. Ini saya peroleh datanya dari 2012 sampai 2020.
2020. Nah, ini datanya, data historical inilah yang akan kita masukkan ke PowerSim. Cara masukkannya seperti apa? Jadi kita harus uji distribusi data tersebut. Jadi setelah kita uji distribusi, di sini saya menggunakan software Arena. Jadi kita uji distribusinya, nanti akan kita ramalkan menggunakan distribusi apa. Ini misalnya rumah tangga, saya sudah uji distribusinya menggunakan software Arena. Di sini kita lihat berdistribusi uniform. Distribusi uniform ini sama dengan distribusi random. Jadi distribusi uniform ini yang kita masukkan ke software PowerSim adalah nilai minimum dan nilai maksimumnya. Jadi ini sama dengan distribusi uniform. Jadi yang kita gunakan historicalnya itu dari data sebelumnya yang kita gunakan ke PowerSim, kita akan lihat berapa data minimum dan maksimum data historical sebelumnya. Itulah yang akan kita bangkitkan ke software PowerSim. Jadi ini semua saya tandai dari mana kita bisa lihat jenis distribusinya. Itu bisa kita lihat dari expression. Jadi expression ini dia berdistribusi uniform, yang ditunjukkan di situ adalah nilai minimum dan nilai maksimum. Makanya di sini saya tunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasinya. Jadi di sini kita peroleh untuk distribusi data rumah tangga dari historical sebelumnya itu berdistribusi uniform atau random. Jadi kita guna masukkan nilai minimumnya 46, 20, 9186 dan nilai maksimumnya 72, 60, 68, 6882. Kemudian yang berikutnya untuk industri eksponensial, kemudian yang berikutnya untuk bisnis random, kemudian untuk sosial menggunakan distribusi random. Saya sudah uji untuk menghemat waktu, untuk pemerintahan menggunakan random, untuk penerangan jalan umum juga menggunakan random. Jadi saya tinggal masukkan input data tersebut dari paling ujung. Kuncinya kita harus mengerjakan dari ujung sehingga nanti kalau ada error atau kesalahan biar bisa lebih mudah kita selesaikan. Jadi sudah saya sediakan di sini rumusnya sesuai dengan distribusinya tadi menggunakan random, nilai minimum maksimum dikali 1, satuannya bangunan. Karena jumlah rumah, maksudnya saya buat satuannya bangunan per tahun karena dia accelerate, jadi harus ada perubahan waktu karena sistem dinamis. Berikutnya juga saya sudah sediakan untuk coding yang akan dimasukkan ke jumlah industri menggunakan seperti yang sudah kita uji menggunakan distribusi eksponensial. Eksponensial itu parameternya rata-rata, kemudian 0,5 dikali 1 dalam kurung bangunan per tahun. Jadi itu berdasarkan historical data sebelumnya. Kemudian untuk sosial, untuk bisnis menggunakan distribusi eksponensial, bukan berdistribusi random, nilai minimum dan maksimum, kemudian dikali 1 bangunan per tahunnya. Berapa jumlah, menunjukkan jumlah bangunan bisnis yang ada di Indonesia. Kemudian untuk sosial juga menggunakan distribusi random. Jadi distribusi random yang kita masukkan di sini, kemudian dikali 1 bangunan per tahunnya, kemudian kantor, berapa jumlah kantor yang ada di Indonesia. Berdasarkan historikalnya dia berbentuk distribusi uniform atau random. Yang kita masukkan adalah nilai minimum dan nilai maksimumnya. Jadi kantor yang di Indonesia ada 12, 82, 49 untuk minimumnya, maksimumnya itu 21,8408 per tahunnya. Jadi kita akan bangkitkan data itu berdistribusi random karena nilai per tahunnya berubah-ubah sesuai dengan rentang yang kita masukkan tadi, yaitu nilai minimum dan nilai maksimumnya. Kemudian untuk penerangan jalan juga seperti itu. Berapa jumlah penerangan jalan yang ada di Indonesia. Jadi saya buat satuannya biar sama. Satuannya itu bangunan. Walaupun dia dalam bentuk tiang listrik ataupun dalam bentuk tiang. Jadi kita jumlahkan nanti biar lebih mudah. Kemudian masuk ke penggunaannya. Berapa penggunaan listrik rumah tangga. Karena kan beda-beda, untuk listrik industri pasti lebih besar dibandingkan penggunaan listrik rumah tangga. Penggunaan industri bisnis mungkin lebih besar juga daripada industri rumah tangga. Ini adalah data yang saya peroleh KWH per rumah tangga.
Jadi itu data KWH-nya, saya uji distribusinya untuk distribusi random untuk rumah tangga. Rata-rata di situ 1,539 kWh, 1539 kWh. Kemudian untuk industri rumah tangga rata-rata 947.770 kWh. Jadi itu adalah jenis-jenis distribusinya yang kita bangkitkan di software PowerSim. Saya sudah uji menggunakan software Arena, hasilnya seperti itu. Untuk rumah tangga menggunakan distribusi random, untuk industri menggunakan distribusi normal, untuk bisnis menggunakan random, untuk sosial menggunakan random, kemudian untuk pemerintahan menggunakan random, dan untuk penerangan jalan umum menggunakan random. Jadi saya tinggal masukkan yang data yang tadi. Jadi rata-rata per rumah tangga tadi dia menggunakan distribusi random, kemudian kita kalikan dengan berapa banyaknya rumah tangga tadi dari variabel sebelumnya. Jadi data berapa penggunaan listrik dikali dengan jumlah rumah tangga yang ada di Indonesia, sehingga kita peroleh dari hasil simulasi itu 76.100 kWh. Saya bagi 1 juta tadi ya, bagi 1 juta karena data kita harus menggunakan GWH. Distribusi normal dibagi 1 juta, kemudian dikali dengan jumlah industrinya. Kemudian karena dari GWH, dari KWH ke GWH harus dibagi 1 juta. Sehingga satuannya nanti GWH per tahun. GWH karena di inputnya itu menggunakan satuan GWH, makanya biar satuannya sama, kita juga menggunakan GWH pada satuan outputnya. Jadi itu penting sekali diperhatikan untuk satuannya. Kemudian untuk kebutuhan pemerintahan menggunakan distribusi random penggunaannya dari minimum sampai maksimum, kemudian dibagi 1 juta, kemudian dikali berapa jumlahnya kantor yang ada di Indonesia. Oke, lanjut ke penerangan. Penerangan juga sama seperti yang tadi. Jadi kita berapa distribusi, dia berdistribusi random, kemudian nilai minimum nilai maksimumnya dibagi dengan 1 juta karena menggunakan GWH, kemudian dikali dengan penerangan, berapa jumlah penerangan jalan yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu. Oh, ini ada masalah karena sepertinya ini kurang, tanda kurungnya ada yang kurang. Coba saya kopikan lagi dari awal. Untuk coding yang akan dimasukkan di software PowerSim tersebut. Oke. Kita tambah tanda kurung di depan. Oke, tidak ada lagi tanda merah ataupun tanda pagar berwarna kuning. Kemudian untuk data kompor listrik dan data elektrik fisikal itu saya tidak mempunyai datanya. Jadi saya asumsikan berdistribusi random data historical sebelumnya dari 1000 sampai 3000 GWH per tahunnya. Kemudian untuk penggunaan elektrikal fisikal juga sama, saya tidak punya datanya. Jadi saya masukkan asumsi dari 1000 sampai 3000 dikali 1 GWH per tahunnya. Oke, inilah penggunaan listrik yang ada di Indonesia dari kebutuhan rumah tangga, kebutuhan industri, kebutuhan bisnis, kebutuhan sosial, kebutuhan pemerintahan, kebutuhan penerangan, kompor listrik, dan electrical physical. Jadi ini kita totalkan semuanya, masuk ke total penggunaan energi. Saya sudah masukkan rumusnya tadi di Excel, saya tinggal masukkan ke PowerSim-nya. Sudah berjalan. Kemudian di bagian kesediaan energi atau biasa disebut dengan stok. Stoknya ini tidak ada satuan waktu, jadi kita tinggal masukkan berapa stok akhir yang ada di kebutuhan listrik tersebut, yaitu 310.000 GWH. Kemudian masuk kita ke bagian pedaya pembangkit atau inputnya.
Ini saya juga sudah peroleh datanya baik dari PLTA, pembangkit PLTA, pembangkit PLTU, pembangkit PLTG, pembangkit PLTGU, kemudian pembangkit PLTP, pembangkit PLTMG, PLT Bayu, PLT Surya, dan sewa genset. Jadi total fosil itu berasal dari warna merah atau PLTA, PLTP, PLT Bayu, PLT Surya. Sebaliknya yang lainnya berwarna kuning menggunakan PLTEG dan ada yang dibeli. Jadi saya sudah uji data historikal dari fosil EBT. Ini saya tulis sebenarnya PLT EBT. Kemudian ada yang dibeli. Jadi untuk PLT fosil itu berdistribusi eksponensial, kemudian PLT EBT itu normal, kemudian untuk yang dibeli menggunakan distribusi eksponensial. Jadi parameter eksponensial itu rata-rata dan 0,5, parameter normal itu dari rata-rata dan standar deviasi. Jadi kita masukkan datanya untuk suplai EBT fosil, kemudian berikutnya untuk suplai PLTE BT berdistribusi normal. Jadi masukkan di situ rata-rata standar deviasi dikali 1 dalam buka kurung GWH per tahunnya. Kemudian untuk listrik yang dibeli berdistribusi eksponensial. Oke, jadi ini adalah input yang akan kita masukkan ke PowerSim. Jadi sumber energi tersebut berasal dari PLTEB fosil, PLTEBT, dan satu lagi itu supply dari hilir. Jadi inilah energi terbarukan yang saya maksud tadi, ada supply PLTEBT dari hilir. Itu penggunaan solar PV. Penggunaan solar PV, penggunaan solar PV ini diperoleh dari listrik yang terbuang dari rumah tangga. Jadi listrik yang terbuang dari rumah tangga ini akan digunakan kembali sebagai energi terbarukan untuk menambah daya listrik dalam pembangkitan. Jadi dari rumah tangga berapa penggunaan solar EBT-nya, kemudian dari industri juga seperti itu, berapa penggunaan solar PV-nya, maksudnya penggunaan solar PV. Kemudian dari bisnis berapa, karena akan ada energi yang terbuang yang akan digunakan sebagai pengguna listrik. Jadi pengguna listrik. Jadi dari rumah tangga ini akan ada energi yang terbarukan yang akan kita gunakan lagi sebagai energi awal ataupun energi yang akan digunakan kembali, yang dinamakan dengan penggunaan solar PV. Dari kita peroleh dari rumah tangga, kemudian kita peroleh dari bisnis, kemudian kita peroleh dari sosial, kemudian kita peroleh dari kantor, dan kita peroleh dari penerangan. Yang ini akan kita gunakan sebagai energi terbarukan yang akan diolah lagi untuk digunakan kembali menjadi energi yang akan digunakan ke masyarakat. Jadi akan ada energi yang kembali lagi untuk digunakan masyarakat berasal dari sisa energi yang sudah digunakan, yang dinamakan dengan solar PV. Ada dari kantor, kemudian ada dari penerangan jalan. Oke, kita totalkan. Jadi ini saya perkirakan beda-beda energi penggunaan solar PV-nya. Misal dari rumah tangga nanti ada saya perkirakan 10% karena saya datanya tidak pasti. Jadi di sini saya sudah buat rumusnya. Kalau rumah tangga 10%, kemudian untuk industri 2%, untuk bisnis 3%, energi yang terbuang maksudnya. Jadi di sini ada kesalahan sebenarnya ini.
Ini seharusnya di bawah pada codingnya ini digunakan oleh penggunaan solar PV. Kemudian yang di atas itu penjumlahan dari penggunaan solar PV dan variabel lain supply EBT di hilir. Ada variabel lain yang yang digunakan sebagai energi terbarukan. Ini kita akan masukkan rumusnya. Oke, sudah keluar tahunnya, karena sudah ada tahun di awal kita hilangkan. Oke, jadi ada energi terbarukan sebesar 9.000 dari penggunaan solar PV. Kemudian untuk ini ada yang ketukar sebenarnya ini. Ini harusnya di bawah, kemudian ini di atas. Nah, rumusnya seperti ini. Kemudian variabel lain supply PLT EBT di hilir, mungkin ada energi terbarukan yang lain yang tidak saya jelaskan lagi di sini karena fokus saya di sini energi terbarukannya itu menggunakan solar PV. Jadi ada energi terbarukan lain yang saya asumsikan sendiri besarnya, yaitu sebesar 10.000 sampai 15.000 GWh dari energi terbarukan yang lain. Kemudian di sini kita jumlahkan energi terbarukan yang kita peroleh tadi dari penggunaan solar PV dan variabel supply PLT EBT di hilir yang lainnya kita jumlahkan sehingga kita peroleh penggunaan PLT EBT di hilirnya. Kemudian total energi tersebut, total daya pembangkit itu berasal dari fosil, EBT di hulu, EBT di hilir, kemudian ada yang dibeli. Jadi kita jumlahkan secara keseluruhan dan tidak akan 100% kita peroleh energi listriknya, makanya di sini di akhirnya saya kalikan 95%. Itulah energi yang akan yang akan digunakan di masyarakat nanti. Jadi di sini saya belum masuk ke kebijakan kebijakan strategisnya. Saya coba masukkan dulu bagaimana simulasi real tersebut. Nah, ini simulasinya sudah jalan dari 2022 sampai 2032 selama 10 tahun. Fluktuatif nilainya, kemudian kita coba runkan. Oke, sudah bisa berjalan sistemnya. Jadi sistemnya itu tadi sudah bisa berjalan. Selanjutnya kita akan masukkan kebijakan strategisnya. Oke, jadi inilah sistem dinamis. Ini akan fluktuatif sesuai dengan perubahan waktunya. Jadi di tahun 2022 energi tersedia yang saya tunjukkan di sini di stoknya itu ada 310.000. Jadi sudah dengan kebijakan agregasi di mana tadi supply PLT di hilir mencapai 10% daripada total pembangkit, maka kebijakan tersebut akan berjalan atau kebijakan agregasinya akan bernilai 1. Jika supply EBT di hilirnya lebih kecil daripada total PLT fosil dan EBT di hulu lebih kecil, maka nanti nilainya akan 0 atau maksudnya kebijakan agregasinya itu tidak berjalan. Jadi itulah kita mau tunjukkan di sini. Jadi di situ tadi sudah saya sediakan. Jadi di sini kita hubungkan untuk memperoleh kebijakan agregasi. Kita hubungkan dengan PLT EBT di hilir dan PLT EBT di hulu. PLT di hilir, PLT EBT di hulu. Di sini kita peroleh nilai 1, berarti EBT di hilirnya lebih besar daripada
EBT di hulu ditambah dengan fosil dikali 10%. Jadi kalau lebih besar daripada 10% berarti nilainya 1. Apabila EBT di hilirnya lebih besar daripada 10% dari EBT di hulu ditambah fosil di hulu, maka nilainya 1. Berarti kebijakan agregasi harus dilaksanakan. Sorry, di sini masih ada tanda kuning karena di sini OPLT fosil di hulunya belum dihubungkan. Oke, sudah dihubungkan. Oke, sistemnya sudah berjalan. Jadi di sini kenyataannya PLT EBT di hilirnya itu lebih besar dari PLT fosil ditambah PLT EBT di hulu dikali 10%. Maksudnya EBT di hilir ini masih lebih besar dari 10% penjumlahan dari fosil di hulu dan EBT di hulunya. Jadi di sini nilainya memperoleh 1. Berarti semua pada tahun pertama kebijakan agregasinya harus dilaksanakan, tahun kedua juga harus dilaksanakan, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, sampai tahun ke-32 kebijakan agregasi tersebut harus dilaksanakan. Jadi kenyataannya dari asumsi yang saya gunakan ini masih menunjukkan nilai EBT di hulunya itu lebih besar. Karena semuanya menunjukkan setiap tahunnya kita peroleh nilainya 1. Kebijakan agregasinya berarti harus dilaksanakan. Jadi kita akan lihat bagaimana kalau kita coba ubah asumsinya. Jadi saya coba ubah asumsi perolehan penggunaan fosil PV-nya. Jadi di sini saya coba ganti 5% untuk rumah tangga. Jadi energi penggunaan fosil PP-nya hanya 5% yang diperoleh dari rumah tangga. Bagaimana kalau seperti itu? Kalau seperti itu pada tahun kedua di sini dari simulasi ini kita peroleh kebijakan agregasi tidak berjalan karena nilai 0. Kita coba runkan lagi pada tahun ke 2026 tidak berjalan. Pada tahun ke-1 dan kedua kebijakan agregasi tidak berjalan. Jadi ada beberapa kemungkinan kebijakan agregasi tersebut tidak berjalan apabila tadi kita ubah penggunaan solar PV-nya 5% yang dihasilkan oleh rumah tangga. Jadi di sini kita dapat melihat bagaimana tadi sistem itu, kemudian kita tiru dan kita lakukan simulasi dan kita lakukan mungkin cukup sekian.